Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan. Hadiratnya melindungi, melingkupi kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hanya pada Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sampai kesudahan zaman, Engkau memelihara kami Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Agak panjang Bapak Ibu. Kita baca satu persatu. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati,
dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar misbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadi gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar, seberat 100 pon jatuh dari langit, menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Wahyu pasal 16 bicara tentang cawan murka Allah yang dicurahkan. Cawan murka Allah mencerminkan hukuman Allah dan kemarahan Allah. Kemarahan terhadap kebejatan perilaku dan kedegilan hati manusia yang membuat Allah mencurahkan murkanya untuk memuaskan rasa keadilan Tuhan, mengirim bencana mengerikan secara beruntun, secara intens, hukuman-hukuman di setiap cawan yang semakin meninggi kadarnya, mulai dari bisul, kekeringan, tercemarnya air yang berubah jadi darah, polusi udara, sampai gempa bumi yang dahsyat. Kita tadi sudah membacanya. 7 malapetaka ini memiliki kemiripan ya dengan 10 tulah yang dicatat di Keluaran 7. Dan juga 7 sangkakala yang kita sudah bahas sebelumnya di Wahyu pasal 8 dan sampai 11 ya. Tetapi berbedanya cakupan dan wilayah daya rusaknya sangat berbeda.
malapetaka yang di Keluaran pasal 7, 10 tulah, juga Wahyu 8 sampai 11 bersifat terbatas. Lain halnya dengan kehancuran dari Wahyu pasal 16 ini yang memiliki daya rusak yang menyeluruh. Semua pulau, gunung-gunung hilang, bongkahan es seperti meteor menghantam bumi. Tidak ada orang yang berdosa yang dapat lolos dari penghakiman Allah ini. Tetapi anehnya yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap murka Allah yang begitu dahsyat dituangkan ke dunia, rupanya tidak membuat manusia bertobat. Kegelapan hati manusia semakin menjadi sampai mereka bahkan menghujat, memaki, mengutuki Allah, menyalahkan Allah atas segala peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini sama seperti yang terjadi pada zaman Fir'aun, di mana Allah mengeraskan hati Firaun ya dengan tujuan membinasakannya. Demikian juga dengan manusia di akhir zaman, di mana Allah mengeraskan hati yang gelap menjadi lebih pekat. Tujuan Allah adalah menuntut keadilan bagi darah orang-orang kudusnya, bagi kematian para martir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini kita disuguhkan sisi keadilan dan kemarahan Tuhan terhadap manusia berdosa. Allah itu panjang sabar, namun bukan berarti kesabaran Allah tidak punya batas. Selama masih ada kesempatan, marilah kita memperbarui diri dan hidup dalam kebenaran di hadapannya. Dalam iman percaya dalam Yesus Kristus. Yesuslah yang membenarkan kita dalam karya penebusannya. Bersukacita orang percaya karena diluputkan dari segala hukuman dosanya. Terpuji nama Tuhan atas segala kuasa dan kedahsyatannya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah. Pagi hari ini kami kembali bangun dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah-Mu. Ini berarti satu hari lagi Engkau memberi kesempatan kepada kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman pagi hari ini yang memperlihatkan kami kengerian akan murka Allah bagi orang berdosa. Dan kami bersyukur karena kami adalah umat tebusan-Mu. Biar kami hidup dalam kekudusan dan hidup memuliakan Tuhan, sehingga tidak menjadi bagian kami murka Allah itu. Kami telah ditebus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan untuk melayani Tuhan, untuk memegahkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karunia-Mu, buat anugerah-Mu, membuat kami bersyukur. Karena bila nanti Engkau datang kedua kali, Engkau datang bukan sebagai hakim bagi kami, tetapi sebagai mempelai Kristus yang akan memberikan mahkota untuk setiap kami yang menjaga imannya setia di dalam Engkau. Berkati pelayanan jemaat-Mu, urapi, dan biar karunia-karunia dinyatakan melimpah di tengah umat Tuhan. Untuk kami saling membangun di dalam Engkau. Kerajaan Allah diluaskan di bumi seperti di surga. Nilai-nilai kerajaan Allah dihidupi oleh umat Tuhan dan menjadi kesaksian bagi seluruh umat manusia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan. Biar kami berjalan dalam anugerah-Mu Tuhan, pimpinan dan rahmat-Mu, sehingga kami hidup mulia dan kami hidup berkecukupan, berkelimpahan di dalam Engkau untuk menjadi berkat bagi sesama, menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Berkati setiap keluarga umat-Mu dalam pimpinan-Mu. Berkati keluarga-keluarga hidup dalam keharmonisan, dalam kerukunan, kebahagiaan. Berkati orang tua dan anak. Berkati keturunan kami,
masa depan ilahi di dalam Engkau Tuhan. Sertai masa depan anak-anak kami dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.